gitu ya. Nah, coba di sini kira-kira apa nih kendala atau mungkin pasti ada banyak pertanyaan gitu ya dalam proses penyusunan soalnya gitu. Silakan apa namanya yang ingin diskusi gitu ya berkaitan dengan masalahnya kita diskusikan. Kalau tadi karena luring jadi pada maju gitu ya satu-satu buat nanya gitu. Kalau ada yang kira-kira jawabannya untuk ke semua sampaikan eh, secara umum gitu ya ke di depan kelas gitu. Tapi kalau permasalahannya kasuistik gitu ya untuk apa namanya judul tertentu atau apa ya secara individu aja gitu. Nah, tapi karena kita daring nggak apa-apa nanti yang mau menyampaikan eh, apa namanya kendala atau permasalahan apa yang perlu dibahas nggak apa-apa nanti berarti didengar sama teman-teman semuanya ya. Oke, silakan. Kalau dari judulnya semua sudah ini sudah fix. Beberapa hari belakangan saya terima banyak pesan dari mahasiswa yang ambil medlit ini gitu nanya ya tentang judul-judul itu tapi saya nggak mencermati itu dari mana aja yang dari kelas A yang dari kelas B lupa gitu ya. Kemarin udah cukup banyak mungkin di antaranya ada juga teman-teman dari kelas A gitu ya. Nah, yang eh, kirim pesan insya Allah sudah saya responnya semuanya gitu ya. Atau kalau ada yang belum boleh ditanyakan lagi. Gimana untuk judul ada yang masih belum fix atau topiknya masih ada yang belum fix? Silakan. Ibu mohon maaf, saya izin menyampaikan terdengar tidak? Sabira ya terdengar. Dari ya Ibu. Saya mungkin off cam aja ya biar agak lebih jelas suaranya. Oke, silakan. Baik Ibu. Sebelumnya judul saya itu teknik analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi trigonometri eh, ya, SMAN 43 Jakarta. Seperti itu Mm-mm. Ibu. Dan ya Alhamdulillah waktu itu komentar dari Ibu. Alhamdulillah itu sudah sesuai dan sudah ada. Oh ini Ibu, ada kurang seperti ini Ibu. Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi trigonometri berdasarkan tahapan eh, Newman era Ibu yang NEA itu di SMA Error yang 43 analisis. Jakarta. Ya, betul. Ya, mungkin bukan tahapan ya kalau itu ya berdasarkan NEA gitu ya. Oh Langsung iya, aja bukan tahapan NEA tapi berdasarkan human error analysis gitu kan. oh, baik Ibu. Oke. Tidak perlu ada kata tahapannya itu. Iya, Mungkin nanti saya akan berganti terkait tingkatannya dan materinya itu. iya, Tidak di baik. SD dan Nggak apa-apa. materinya juga berganti. Iya, Terima kasih. oke nggak masalah. Tadi juga ada beberapa pertanyaan untuk yang analisis kesalahan, analisis kemampuan itu ya. Itu kan kalau di pedoman nggak ada ya. Di pedoman skripsi kalau nggak salah nggak ada kan. Yang pedoman terbaru tuh tahun 2023 nggak adanya yang eksperimen, kemudian yang PTK, kemudian R&D sama design research gitu ya. Nah, kalau yang kualitatif secara umum belum ada gitu ya. Nah, tapi bisa disesuaikan apa sistematikanya dengan itu. Sebentar. Eh, saya share screen. Nah,
ini ya. Nah, ini jauh ya dan buat yang mau menulis proposal analisis kemampuan yang bisa ikutin apa sistematikanya seperti ini ya. B ada latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat di yang di bab 3 di Pustaka di bagian kajian teori ini membahas semua yang ada judul gitu. Nah, tadi kalau misalnya ada NEA-nya berarti ada NEA di bagian kajian teorinya. Penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Ada di bagian metode penelitiannya di bab 3-nya ada tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, prosedur, teknik pengumpulan data, instrumen, keabsahan data, teknik analisis data. Nah, ini walaupun belum dilakukan, belum penelitian kan ya. Nah, tapi tetap di bagian metodenya gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan gitu ya pada masing-masing ya misalnya pada eh, teknik pengumpulan data. Nah, itu diceritakan ya secara teorinya. Kemudian nanti apa yang akan dilakukan saat pengumpulan data gitu. Apakah memberikan tes tertulis atau melakukan observasi, wawancara itu dijelaskan di sini ya. Terus ada bagian analisis datanya juga dijelaskan juga kan ya secara teorinya dan gambaran apa yang akan dilakukan gitu. Misalnya eh, setelah pengumpulan data kan ada apa namanya eh, tahapan yang kemarin udah dibahas ya saat presentasi PPK kalau nggak salah itu ya ada reduksi data dan seterusnya ada penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Nah itu dibahas ya secara teori di bagian ini. Nah, keabsahan datanya juga misalnya dengan triangulasi gitu ya itu secara teori juga dituliskan di bagian ini gitu. Jadi walaupun belum dilaksanakan tapi sudah ada gambaran apa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan langkah-langkah ini gitu. Eh, Kemudian satu lagi ini kan ada daftar pustaka ya, ada penulisan referensi. Tadi masih ada yang apa footnote gitu. Nah, kita nggak pakai itu. Ada kutipan gitu di akhir kalimat kutipannya ya langsung kurung namanya, koma, tahun gitu ya. Di daftar pustaka tulisan referensinya dengan tulisan referensi. Oke, ada lagi silakan. Ya, ini Sabira tadi ya. Silakan Sabira. Iya, Ibu. Ibu, saya masih bingung untuk soal judul, Bu. Jadi, judul saya itu tadinya eh, pengaruh penerapan discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, itu menurut saya mungkin udah umum ya, Bu. Apa perlu ditambahin pendekatannya kayak pakai pendekatan STEM atau scaffolding, RME kah, atau eh, misalkan model flip classroom gitu, Bu? Boleh. Ya, jadi boleh ditambahkan gitu. Jadi sebetulnya bukan berarti yang judulnya sederhana aja itu nggak bagus Mm-mm. gitu ya. Nanti kan bisa dilihat kan dari kedalaman teorinya gitu, dari analisis masalahnya gitu ya, untuk menentukan apakah proposal itu baik atau enggak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ada kebaruannya, kalau dirasa itu udah banyak penelitian seperti itu gitu dan hasilnya kan udah tergambar. Nah, kebaruan penelitian kita baiknya sih nggak cuman berbeda tempat penelitiannya aja gitu ya, tapi ada kebaruan lainnya gitu. Nah, itu salah satu eh, alternatifnya bisa dengan pendekatannya diperjelas lagi, misalnya penerapan discovery learning-nya dengan pendekatan apa gitu ya, Hmm. atau misalnya pakai berbantuan apa, misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi Oh. alternatif untuk apa namanya ya, eh, memunculkan kebaruan gitu ya.
Oke. Berarti untuk judul udah aman. Mungkin untuk ditambahin pendekatan atau metodenya lagi aja ya, Bu. Iya, boleh. Ya, Kalau itu pendekatannya itu memang aja. maksudnya jadi fokus utamanya, ditambahin aja di judulnya juga gitu. Diperjelas aja. Oke. Tapi untuk judul udah aman ya, Bu ya. Mm-mm. Baik. Terima kasih, Bu. Iya. Mm. Iya, sama-sama. Oke, ini aja ya yang apa tadi urutan yang raise hand. Fauzia, ya silakan. Oke, baik Ibu. Saya mau tanya Bu, untuk judul juga. Kalau judulnya sekarang saya coba eh, ngambil kayak gini Bu, pengaruh strategi think talk right atau TTW berbarennya sama LKPD terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, menurut Ibu itu udah oke atau kayak masih perlu ada yang ditambahin gitu ya Bu? Iya, mungkin udah cukup ya. Karena tadi ada strateginya, ada perbantuannya gitu ya, terus ada kemampuannya. Oke, jadi udah cukup. Dan saya disclaimer ya, ini kan kalian eh, apa untuk Medlit ini buat nyusun proposal untuk tugas mata kuliah Medlit kan mengajukan judul gitu ya. Nah, yang saya oke silakan dilanjutkan gitu ya. Misalnya ada eh, eh, tidak ada catatan misalnya dari judulnya gitu ya. Nah, itu saya hanya melihat dari ini aja ya, maksudnya dari bagian metodenya kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya berkaitan dengan memang ada kaitannya ya eh, secara teori atau penelitian terdahulu berkaitan dengan variabel-variabel tersebut. Nah, itu kalian perdalam ya dengan kajian teori yang dilakukan. Kalau udah belajar juga di mata kuliah lainnya kan ya, untuk misalnya di seminar matematika gitu ya, atau di mata kuliah lain gitu ya, bagaimana eh, apa namanya melakukan studi literatur ya atau literatur review eh, terkait dengan variabel-variabel penelitian tersebut. Seperti itu ya. Jadi eh, bukan kapasitas saya gitu ya untuk bilang "Oh, oke ini eh, judulnya sudah eh, bagus gitu ya nanti bisa dilanjutkan untuk penelitian gitu ya belum 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 ke arah sana gitu ya tapi eh, kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira memang dari awal kita udah teridentifikasi kayaknya ini nggak bisa dengan judul seperti ini itu saya sampaikan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, apa namanya secara umum aman, nah itu bisa dilanjutkan kan dengan pekerjaan selanjutnya kalian lakukan studi literatur gitu ya, kalian kaji secara mendalam teori-teorinya seperti itu ya. Nah nanti kalau misalnya memang sudah waktunya eh, penentuan dosen pembimbing misalnya nanti ya saya nggak tahu di semester berapa mudah-mudahan bisa di awal semester 7 gitu ya biar kalian PKM tuh udah dapat DP misalnya kayak gitu nah itu ya bisa disesuaikan lagi judul-judulnya seperti itu ya paling enggak di akhir perkuliahan atlet ini kalian udah ada gambaran gitu kira-kira mau meneliti apa dengan metode apa seperti itu ya jadi eh, saya berharap ini nggak berhenti di sini gitu tapi bisa berlanjut sampai ke ya proposal skripsi yang beneran gitu sampai SPS beneran kayak gitu gitu ya tadi Fauzia sudah cukup berarti ya. Ibu izin tanya, berarti kalau misalkan yang strategi TTW itu apa sebenarnya tuh kurang direkomendasikan kah atau kayak Oh enggak saya barusan disclaimer seperti itu nggak ada hubungannya oh sama enggak. Fauzi enggak kedua nggak ada hubungannya sama yang Fauzi sampaikan itu kebetulan aja saya lagi ingat jadi yang PN-nya di situ gitu barusan Oke, siap nggak Bu. ada hubungannya ya. Heeh. Oke, Karena saya lanjut. juga ya belum mendalami semua jenis apa model pembelajaran gitu kan harus baca juga kan ya. Nah, misalnya nanti ada mahasiswa bimbingan saya misalnya mau eh, ngasih judulnya ini gitu kan saya berarti harus dalami juga gitu. Kalau ini kan ini ada misalnya satu ini ada hampir 80 mahasiswa kan dari kelas A dari kelas B gitu kan semua memberikan judul kan pasti banyak yang di luar kapasitas saya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya
Ini enggak sekali lagi bukan berkaitan sama Fauzia ya, sama judul Fauzia, tapi secara umum gitu. Jadi nanti tetap di bukan berarti karena udah dari saya udah oke gitu itu pasti akan oke sampai akhir gitu, belum tentu gitu. Tapi mudah-mudahan sih ya bisa lanjut gitu ya. Oke ya, Oke, Bu. lanjut Terima kasih ya banyak, Ibu. Dwi. Ya, sama-sama. Oke, Bu, izin bertanya, Bu. Kan judul saya jadinya pengaruh model TPS ya, Bu. Cooperative Type Thinking Mm-mm, Pair terhadap kemampuan pemahaman mm-mm, konsep matematis siswa SMP, Bu. Nah, itu niat saya pengen mm-mm, bantuan dengan LKPD gitu, Bu. Nah, tapi di mm. rumusan masalahnya itu, sebentar, Bu. Nah, saya kepikiran tuh kayak ngebandingin dari yang udah diajarin sama pakai model TPS sama yang konvensional gitu, Bu. Apakah bisa, Bu? Iya, boleh. Nah, tadi kalau misalnya di eh, ini juga buat yang lain juga ya. Tadi kan ada misalnya kan mau memunculkan kebaruan pakai teknik tertentu, strategi tertentu, pakai bantuan media pembelajaran tertentu, misalnya LKPD, kayak gitu ya. Nah, itu tetap harus ada rasionalisasinya, gitu ya. Misalnya dalam penerapan strategi tadi Dwi apa strategi apa? Model TPS sih, Bu. Oke, model TPS itu adalah penerapan model TPS gitu ya untuk meningkatkan kemampuan apa? Pemahaman konsep siswa. Oke, dalam eh, apa kemampuan memahami konsep gitu ya. Nah, kira-kira apa gitu? Si LKPD ini masuknya di mana gitu? Oh, misalkan ada indikator tertentu di kemampuan memahami konsep, misalnya yang belum terakomodir dengan sintaksnya model TPS tadi, kayak gitu. Jadi itu bisa di eh, apa namanya ya bisa dibantu ya dengan LKPD gitu. Jadi LKPD ini bukan sekalan, biar judulnya itu beda atau yang bisa eh, pemahaman konsep ya, maka ada LKPD. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini buat semuanya ya. Baik, Ibu. Juga yang tadi